Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kita konsultasi seputar hukum bersama media TV Tirta. Dan ada siaran langsung juga kan, Radio Tirta juga. Kita hari ini betul-betul selesai menikmati daripada putusan Mahkamah Konstitusi ya terkait sengketa pemilu 2024. Nah, dapat kita simpulkan bahwa adanya perdebatan demokrasi di Indonesia ini memang kita akui bahwa setiap ada pemilu, ada pilkada, selalu pada bagian ujung ada sengketa pemilu. Pasti ada sengketanya di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kalau saya melihat bahwa ini pertanda bahwa demokrasi kita betul-betul belum ada pada titik yang baik. Masih banyak cedera-cedera, ya, masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang merusak daripada sendi-sendi hukum dan sendi-sendi demokrasi di negara kita ini. Untuk itu sampai hari ini pemirsa, Mahkamah Konstitusi seperti sengketa-sengketa sebelumnya masih menolak daripada permohonan 01 dan permohonan 03 ya, terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU, kemudian pemerintah ya, Pak Presiden Jokowi selaku kepala negara, dan bahkan juga Badan Pengawas Pemilu. Untuk kita ngobrol-ngobrol santai saja sambil nanti nunggu pemirsa ya, pendengar Radio Tirta maupun pemirsa TV Tirta dalam acara kostum ini. Nanti coba saya minta pemirsa bisa komen, bisa bertanya juga, kita berdiskusi dengan kita di sini, karena kita juga nanti akan bicara dengan teman-teman wartawan juga dari JTV, ada mana? Dari Just TV Kabupaten Tangerang, ya. Dan kemudian nanti juga ada teman-teman LSM juga akan ikut bergabung dengan kita dalam rangka menanggapi daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap menolak permohonan dari pemohon ya. Pemirsa, saya akan berikan gambaran sedikit kepada pemirsa terkait saya bacakan dari Kompas ya, barusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 2. Nah, terkait yang untuk nomor urut 3, Ketua MK Soehartoyo dalam sidang putusan perkara nomor 2 garing PHPU titik pres strip 22 garing 2024 di gedung MK barusan tadi menolak permohonan untuk seluruhnya. Nah, nanti saya akan minta pandangan semua ya, termasuk nanti ada teman-teman narasumber di sini juga
sih yang menjadi dasar kenapa MK selalu menolak semua permohonan sengketa terkait pemilu, ya, pemilihan presiden dan wakil presiden, ya. Ini di setiap pesta demokrasi selalu seperti itu. Nah, sidang pembacaan putusan untuk gugatan Ganjar Mahfud ini kan memang dimulai pukul 2, ya, 5.5 tadi. Di pertimbangan putusan dibacakan karena memiliki banyak kesamaan dengan pertimbangan putusan dari 01, ya, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yang ditolak MK beberapa saat sebelumnya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis juga sempat minta agar bagian yang berbeda dibacakan termasuk pendapat. Tapi kesimpulannya adalah ini pasti 02 akan bisa dilantik. Tapi nanti upaya-upaya hukum lain yang dilakukan juga mungkin cara keadilan yang diambil nanti oleh paslon 01 dan 03 ini kita juga belum tahu. Tapi tentu rakyat butuh yang namanya pencerahan, pencerdasan untuk ini, ya. Bila perlu rakyat harus mengerti bahwa ini adalah pesta rakyat, ini adalah pesta kita bersama, jadi harus benar-benar memenuhi rasa keadilan dan harus betul-betul marwah daripada konstitusional kita harus tetap dijaga dalam proses bernegara dan berbangsa. Untuk itu saya minta kenalkan ini dulu kepada pemirsa dari teman-teman media. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ucok Ardianto dari Media Jazz TV, dan kebetulan saya di kabupaten ini adalah sebagai Kabiro Kabupaten Tangerang. Dan harapan kami sebagai warga negara atau masyarakat umumnya meminta kepada Ketua MK, di mana hukum yang paling tinggi di negara kita ini kita tahu tempat kita benar-benar, di mana marwah yang kita tahu dengan MK itu sendiri udah bobrok. Jadi ya, masyarakat kurang empati lagi terhadap MK itu sendiri. Bang Ucok, ini sebelum ke situ, ini kan benar-benar bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menolak, jadi menganggap bahwa secara hukum tidak terbukti bahwa ada kecurangan, ya, sistematis, ya, masif, ya, terus tidak ada itu, tidak ada. Nah, artinya dalam kacamata pers lokal, ya, yang biasa berinteraksi dengan masyarakat, apa pandangannya Mas Ucok kalau dalam pemilu kemarin itu ini benar-benar ada cederai konstitusional atau memang ada semacam apa itu menurut Ucok? Ada yang namanya diputuskan terkait masalah wakilnya, wapres itu. Jadi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya oleh MK. Nah, di sisi itulah masyarakat menilai MK itu tidak berpihak kepada masyarakat seluruhnya. Itu masalah putusan 90. Iya. Hah? Untuk wapresnya, wakilnya. Untuk Gibran maksudnya? Untuk Gibran Rakabumi itu. Nah, apa yang dimaksud itu? Jadi kan dengan singkat dan padat itulah yang kami tidak terima. Seharusnya kan ada jangka panjang lah, bukan hukum itu secara langsung dan tepat, tapi perlu proses. Ya, artinya kan yang putusan 90 itu
ada putusan yang disinyalir cacat konstitusional karena dalam putusan 90 itu Ketua Hakim Konstitusi waktu itu yaitu Bapak Anwar Usman, kan beliau itu adalah paman daripada Gibran. Artinya di dalam ketentuan kode etik Mahkamah Konstitusi dan kode etik kekuasaan kehakiman dilarang bahwa hakim konstitusi dilarang memeriksa apalagi memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya ya atau keluarganya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, perkara itu sudah dianggap bersalah melanggar kode etik hakim dan sudah diperiksa, dan bahkan Profesor Anwar Usman pun sampai hari ini diberi sanksi, tidak lagi jadi hakim atau ketua hakim konstitusi. Nah, artinya dari putusan 90 itu adalah dasar bahwa ini menurut 0103 ya dalam gugatan di MK, dasar sebelum pencoblosan bahkan di dalam syarat-syarat menjadi calon ya paslon yang dilakukan oleh teman-teman KPU ini dianggap mencederai Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya, kan dianggap itu yang cacat ya. Sehingga apakah pertandingan itu dianggap bersih jika paslon, syarat-syarat paslonnya aja sudah mencederai undang-undang, kan itu yang dimaksud. Tapi sampai hari ini tidak semua hakim tadi menyetujui semua ya, tidak semua hakim menolak ya. Ada 3 hakim itu juga mengarahkan untuk pemilihan ulang, dan pemilihan ulang dari wilayah yang dianggap tadi ada pelanggaran pemilu. Nah, pertanyaannya, sekarang kan hakim konstitusi sudah menolak daripada permohonan 01 dan 03. Nah, sepakat nggak sama pendapat Mahkamah Konstitusi ini? Ucap. Ya, kalau kami ikutin sepakat, tapi tidak dengan hati kami. Tidak dengan hati. Kenapa? Ini kan udah dari awal itu kan udah semua kalangan masyarakat. Saya kesini itu bukan bawa kepribadian sendiri, tapi saya membawa globalisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, karena kalau dicermati pertimbangan Mahkamah Konstitusi tadi yang menolak ya, itu karena tidak cukup bukti dalam pemeriksaan perkara adanya tadi pemerintah menggunakan kekuasaannya, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan ya, ada anaknya di situ yang calon ya, dan tidak juga terbukti ada pelanggaran secara real itu di dalam persidangan. Dan hakim yang menolak tadi juga menganggap bahwa informasi-informasi dari media, dari sosmed itu tidak bisa digunakan sebagai barang bukti, sehingga dianggap tidak jelas tuh. Nah, menurutnya Ucok apa? Ini kan wartawan kan capek-capek itu nyari-nyari kan, capek-capek nyari-nyari berita ini loh, di sini ada pelanggaran, di sini ada ini, ada itu kan. Tapi kan begitu di Mahkamah Konstitusi nggak dianggap tuh, bagaimana? Jadi itulah
keadilan yang ada di negara kita itu tidak bisa kita melakukan sendiri. Jadi kita harus punya power. Jadi kemarin juga ada saudara kita dari kesaksian. Jadi ada jumlah di TPS itu beda dengan jumlah orang yang sempat di debat. Jadi makanya kita juga terima, tapi kita minta kepada pihak Bawaslu dan KPU tolong diatur yang benar. Maka diadakan meeting musyawarah dan dihitung yang benar. Itu sudah semua hampir rakyat Indonesia juga teriak tuh, minta supaya keadilan ditegakkan, ya kan? Nah pertanyaannya gini, Cok, ini kan putusan dia kan nggak bisa gunakan, ya kan? Sosmed, berita-berita di TV, ya berita-berita yang di media online, ya pengakuan-pengakuan masyarakat sepihak. Nah, itu tidak dipakai oleh Mahkamah Konstitusi kecuali dibawa ke situ gitu loh. Maksudnya berarti kalau yang mengaku tadi 1.000 orang, berarti 1.000 orang dong datang ke ruangan itu. Itu maksudnya pantas enggak itu? Terima enggak, sesuai enggak seperti itu? Apa alasanmu? Jadi kalau semua saksi dihadirkan di seluruh Indonesia itu kan 1.000 saksi yang Kakanda bicarakan tadi itu kan nggak mungkin memadati gedung MK itu sendiri. Makanya ada perwakilan. Jadi ya kami harapkan untuk depan khususnya Ketua MK. Jadi saya minta nanti juga pemirsa tolong ada pertanyaan, ada komentar ya, silakan nanti tulis di kolom komentar di Radio Tirta maupun TV Tirta. Intinya adalah saya melihat kita ini bicara hukum, tetapi kita tidak melihat marwahnya hukum. Itu kalau menurut kostum ya, hukum itu ibarat satu bentuk, ya, satu sosok yang diletakkan oleh orang-orang yang bermoral dalam hukum itu. Jadi rohnya hukum itu sebenarnya saya lihat tidak ada di Indonesia ini. Roh hukum, ya, martabat dibawa, kehormatan hukum itu nggak ada. Nah sehingga keadilan kita itu hanya semata-mata melihat dari artefak daripada barang bukti yang diajukan di pengadilan. Nah, sehingga kita betul-betul seperti IT saja itu. Jadi IT itu komponen IT seperti mesin. Nah, sementara kita manusia yang beradab ini kan bukan mesin. Kita punya perasaan, kita punya moralitas, kita punya kehormatan, kan seperti itu. Jadi hukum itu bukan satu sistem yang betul-betul nggak hidup sebenarnya. Hukum itu punya roh. Rohnya apa? Rohnya adalah di mana penegaknya, karena dia memiliki kehormatan, dia memiliki perasaan dan rasa keadilan. Jadi kalau saya kalau saya melihat 9 hakim konstitusi itu, saya pikir tidak mengerti itu apa yang sebenarnya yang terjadi secara rasa keadilan di dalam jiwanya. Tetapi dalam kacamata kudanya ya tadi, kalau nggak ada terbukti
di ruang persidangan, ya tentu diputus itu. Nah ini yang masyarakat Indonesia sekarang pertanyakan, ya kan? Bukan soal siapa yang kalah dan siapa yang menang, tapi apakah penegakan hukum di negeri kita ini betul-betul memakai kacamata kuda atau pakai kacamata manusia itu? Kan itu persoalannya. Kalau pakai kacamata kuda ya nggak usah noleh kiri, nggak usah noleh kanan, bahkan noleh ke dalam jiwa juga nggak boleh, ya. Tapi hukum sesungguhnya itu adalah harus ada aspek kehidupan di dalam pikiran manusia itu. Tapi saya ingin mau katakan begini, ya weslah, memang di negara kita ini dugaannya kan melanggar undang-undang A, undang-undang B, undang-undang C, dan seterusnya. Tapi saya memang melihat bahwa kita ini sudah melanggar Pancasila sebagai dasar negara. Itu saya melihat di situ. Sila keempat aja, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Nah, kan kita sistem perwakilan sebenarnya kalau di Pancasila ini. Nah sekarang kok pemilunya langsung. Nah, makanya saya sering bicara, jangan salahkan bapak yang mendidik, jangan salahkan juga ibu yang mengandung. Salahkan nenekmu kenapa nggak perawan dari awal tuh. Nah kan Pancasila udah nggak perawan. Ini problemnya, Pancasila udah nggak perawan, ya. Nah sementara Pancasila melahirkan konstitusi, ya, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masalah pemilu di Undang-Undang Dasar itu kan dilanggar betul. Makanya disengketakan di MK ini kan sebenarnya ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Dasar. Makanya saya perlu tentu harus ini mengatakan kita harus bawa kemana demokrasi kita ini. Kalau saya bukan orang berpolitik, sebab saya tidak dukung 01, 02, 03, enggak. Saya hanya mau melihat jangan sampai tiang-tiang konstitusional kita itu rubuh atau jatuh, tercedera oleh kelompok-kelompok politisi hitam yang menghalalkan segala cara di negeri ini. Saya juga menganggap bahwa siapa sih yang mampu menyembunyikan paradigma dan pemikiran kita, kacamata kita aja, bahwa mau pilkada ke, mau pemilu ke, siapa sih yang menolak sekarang untuk mengatakan bahwa tidak ada praktek uang? Bahkan dengan terang-terangan tuh politisi di TV juga sering mengatakan kalau saya mau jadi anggota DPR RI harus menyiapkan uang sampai ratusan triliun tuh. Kan ini kan persoalan nyata itu. Nah cuma ketidakmampuan kita untuk membongkar sesuatu yang terselubung aja kok. Ucok melihatnya apa? Jadi saya kembali bertanya kepada senior kita nih. Ya, tanya aja saya. Ini. Nah, tanya aja. Yang efektif menurut Kakanda, seandainya Kakanda ini adalah ketua MK. Oke. Nah, keputusan apa yang diambil oleh Kakanda terkait masalah yang ada sekarang ini? Ini pertanyaan bagus tapi ngada-ngada itu. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Jadi begini, saya sebelum jika saya ketua MK ya, saya sebelum melaksanakan tugas, saya harus memulai membangun akte integritas
atas jiwa saya itu dan pikiran intelektual saya. Apa yang harus saya bangun? Yang pertama, saya harus bersumpah terhadap Tuhan saya bahwa saya adalah wakil penegak hukum di negeri ini, ya, dari rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi. Saya harus sumpah dulu sama diri saya sebelum saya sumpah pada yang lain. Ketika saya bersumpah untuk diri saya, baru saya bersumpah kepada Tuhan saya. Maka saya harus sumpah di atas kitab suci saya. Ya, saya harus pegang kitab suci saya di atas kepala saya. Saya harus mengatakan, saya bersumpah, saya akan melaksanakan tugas saya dengan baik. Jika tidak saya laksanakan tugas saya dengan baik, maka saya siap dihukum, diajar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Clear? Nah, di antara Bang Anu sebagai ketua, ada hakim anggota, ada wakil. Jadi apa keinginan Bang Anu sebagai ketua terhadap hakim ini kan? Oh iya, masing-masing hakim dia punya pendirian sendiri. Iya. Ya, tapi saya, kalau saya ditanya, saya harus bagaimana? Tapi saya mau lanjutkan begini. Pertanyaannya, mau presiden, apalagi hakim. Presiden aja belum pernah sumpah di atas kitab suci, tapi sumpahnya di bawah kitab suci. Sementara sumpah itu adalah satu ikatan kekuasaan. Orang kalau belum disumpah nggak boleh masuk istana. Orang kalau belum disumpah belum boleh pakai jubah hakim tuh. Lawyer kayak saya kalau belum disumpah juga belum bisa bersidang. Pertanyaannya, ini bukan persoalan Presiden Jokowi aja. Dari zaman Orde Baru sampai kapan saya nggak tahu. Kapan presiden kita sumpah pegang Al-Quran? Sementara ijab kabul itu harus pegang. Sumpah dengan mertua, ijab kabul pejabat tangannya. Sumpah dengan siapapun jabat tangannya. Masa sumpah dengan Al-Quran nggak dipegang tangan, nggak dipegang Al-Quran itu? Ya wajar. Saya bilang wajar, banyak maling di negeri ini. Nah itu kalau kostum, cara melihatnya, ya kan? Ini kalau saya ya, pantas nggak usah cari keadilan yang hakiki di negeri ini. Sebab sumpahnya aja udah salah, ijab kabulnya udah nggak benar. Berarti nikahin anak orang itu nggak halal. Hukumnya haram. Ya haram toh. Tadi kan ijab kabulnya nggak sesuai dengan hukum. Berarti sumpah kalau nggak pegang Al-Quran berarti sumpah sama siapa? Artinya saya ini jika mau tadi dipertanyakan jadi ketua Mahkamah Konstitusi, itu dulu yang saya harus lakukan. Saya harus berani dari awal itu. Saya harus berani pegang Al-Quran, pegang kitab suci di atas kepala saya. Nah sekarang apa? Maaf ya, sumpah ketua MUI aja nggak pegang Al-Quran, padahal kiai semua di situ. Mau dibawa kemana negara kita ini? Saya katakan kebenaran loh. Ya, kita ini nggak usah bicara pekerjaan, nggak usah bicara tugas, nggak usah bicara pelanggaran yang bawa-bawa. Makanya tadi ada istilah saya, nenek nggak perawan. Lo kita sumpah saja udah salah. Sumpah di atas kitab suci kok kita harusnya? Kenapa sumpahnya di bawah kitab suci? Malah kitab suci dipegang orang lain lagi jauhnya 5 meter. Ini persoalan di negeri kita ini. Makanya saya bilang, loh kiai aja nggak ada yang berani bicara itu. Ketua MUI aja sumpahnya nggak sesuai dengan sumpah sungguhnya. Di negara-negara Eropa aja, kalau di persidangan itu masih pegang Injil, masih pegang kitab loh mereka. Tuh di Indonesia nggak ada itu. Bagaimana kita mau berbicara tentang rasa keadilan? Bagaimana kita mau bicara kebersihan, kemurnian dalam penegakan hukum kita ini?
Loh, mau kita manusianya aja. Makanya saya selalu mau mengatakan begini. Jika ya kecurangan atau kehitaman ya dimulai dari awal, maka tidak akan menemukan kebenaran di bagian ujung. Loh, mau kita ini konstitusinya aja udah dilanggar. Makanya tolong itu harusnya nggak usah bicara yang bupati yang sumpah, presiden aja saya melihat sumpahnya belum sesuai dengan ketentuan. Ini bukan soal Pak Jokowi ya, tapi ini negara kita dari Orde Baru sampai dengan hari ini, masa sumpah pakai kitab sucinya nggak dipegang? Tolong dong MUI, ajarin dulu, kasih contoh dulu. Ketua MUI sumpahnya yang benar dong. Ambil kitab suci, taruh di atas kepala, pegang tuh. Besok kalau ada yang mengkhianati sumpahnya itu langsung dilaknat itu. Makanya tidak ada koruptor yang dilaknat di negeri ini. Karena ijab kabulnya itu tidak sesuai dengan hukum. Ya. Ini persoalannya, Ucok. Ya kan? Nah, kalau kostum yang ditanya begitu. Nah, tapi oke lah. Nah, saya sambil ngobrol sambil nanti ada juga pertanyaan dari pemirsa lah, biar kita nggak ngobrol-ngobrol aja kan nggak enak ya kan. Nah, jadi saya mau nyapa dulu sahabat-sahabat kostum kita ya. Ada pertanyaan silakan. Nah, berlanjut. Saya selamat sore kostum Jumat. Jumpa lagi Bang Raidin. Menurut kostum apakah pilpres ini harus diulang? Bagaimana tanggapan kostum untuk sistem pilpres di Indonesia seharusnya? Bagaimana tanggapan kostum untuk sistem pilpres di Indonesia seharusnya? Terima kasih dari Wildan Sunter. Oke. Tadi sebagian saya sudah agak sudah kasih pancing-pancingan tadi itu sebenarnya. Tapi saya harus mengatakan apa adanya ketika pemirsa kita butuh pemahaman, betul. Nah, Bang Wildan, apakah pilpres ini harus diulang? Kalau ditanya kostum, saya rasa begini. Rakyat Indonesia adalah pemegang konstitusi tertinggi. Artinya rakyat Indonesia adalah satu hal yang harus kita jaga ya, tentang kekuasaan mutlak dia ya, karena rakyat yang memilih pemimpin tuh. Nah, jika ada rakyat Indonesia yang berteriak mengatakan ada kecurangan, maka itu kerja keras hakim. Jangan pakai kacamata kuda melihatnya. Saya tidak berpihak ya, saya tidak berpihak 01, 02, 03. Saya katakan sekali lagi, saya bukan orang berpolitik. Tapi kalau menurut saya, dari proses awalnya saja di putusan 90 itu sudah cacat secara formil. Artinya cacat konstitusional. Syarat untuk calon saja sudah dianggap cacat. Mana pengakuan kecacatannya? Nggak usah jauh-jauh. Hakim ya itu kan diputuskan bersalah dalam kode etik dan diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Itu bukti salahnya. Artinya syarat untuk calonnya saja sudah cacat konstitusional. Di situ saja kita sudah lihat ada pelanggaran konstitusional. Ngapain jauh-jauh? Itu satu. Terkait ada putusan 90 di mana ketua hakim konstitusi waktu itu ya Pak Anwar Usman. Ya, Pak Anwar Usman itu orang Bima itu. Oh, Bima juga ya? Ya, Bima. Tapi karena jadi orang Solo karena kakak iparnya Pak Jokowi kan begitu. Nah, kemudian
putusan 90 ini kan tadi bahkan hakimnya aja sudah disaksi. Nah, terkait ponakan. Tapi pertanyaan saya begini untuk Mas Wildan ya di Sunter. Ini kita berilustrasi ya. Mana yang lebih dekat? Gibran dengan Pak Jokowi terhadap Ketua MK Pak Anwar Usman waktu itu. Mana yang lebih dekat? Lebih dekat siapa? Mana yang lebih dekat, Gibran Pak Jokowi? Itu aja pertanyaannya. Oh, Jokowi. Ya, kalau Jokowi berarti di mana Pak Anwar Usman melakukan ijab kabul terhadap istrinya yang merupakan adik kandung dari Presiden Indonesia. Berarti sejak itulah putusan Mahkamah Konstitusi cacat secara konstitusional. Karena undang-undang ditandatangan Pak Jokowi yang meriksa adik kakak ipar. Nah, jangan bicara putusan 90. Putusan sebelumnya cacat secara konstitusional semua itu. Kenapa? Ini profesor-profesor hukum. Kenapa? Kenapa terlalu dekat cara berpikirnya itu? Masa dipersoalkan cuma putusan 90 terkait ponakan? Kenapa nggak dipersoalkan putusannya Pak Jokowi yang sebelum 90 yang banyak itu putusannya Ketua MK yang sebelum 90 terkait juga putusan undang-undang KPU? Harusnya dipersoalkan yang cacat konstitusional itu ketika sejak di mana Pak Anwar Usman menikahi adiknya Pak Jokowi, itu cacat sudah. Karena tadi saya ulangi, dalam kode etik kekuasaan kehakiman dan kode etik daripada Mahkamah Konstitusi dilarang hakim konstitusi memeriksa, memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya dan keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu kan sudah dianggap salah dalam kode etik. Ya, dikasih sanksi lagi. Loh, kok putusan sebelum 90 masih dipakai? Nah, ini untuk profesor ya, profesor. Saya ingatkan saudara ahli-ahli hukum ya. Jadi kita kemarin terlena dengan putusan 90, tapi sebelum putusan 90 yang banyak putusannya sejak Pak Anwar menikahi adik Pak Jokowi itu tidak dipersoalkan. Itu dasarnya. Maka pertanyaannya Mas Wildan tadi, saya kalau sudah melihat di situ seyogyanya mesti harus pilkada ulang dan diskualifikasi itu salah satu calon. Ini saya tidak memihak, tetapi saya melihat secara pandangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya sistem pilpres di Indonesia seharusnya apa katanya? Saya sudah bilang tadi, Mas Wildan, sistem pilpres kita maupun sistem legislatif kita, pemilihan legislatif kita harus masih pakai Orde Baru yang dulu. Harus pakai itu. Nah, kalau mau rubah secara pemilihan langsung, rubah dulu Pancasila, yang sila keempat tadi. Kan sila keempat tadi kan melalui perwakilan dan permusyawaratan. Kenapa pemilihan pemilihan langsung? Inilah salahnya. Kembalikan ke jati dirinya Pancasila itu, marwahnya Pancasila. Karena Pancasila adalah mengandung nilai-nilai kehakikian dan keluhuran dari Tuhan yang Maha Esa. Makanya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi untuk menjadi keadilan, maka harus ada permusyawaratan perwakilan dari pemimpin-pemimpin yang dipercayakan. Loh, ini kok pemilihan langsung gitu loh. Ini persoalannya. Ya. Jadi yang salahnya apa itu? Loh, kan saya bilang tadi nenek nggak perawat. Ya. Kan? Jangan salahkan
ibu yang mengandung kan? Atau bapak yang bikin. Salahkan semua. Nah, jadi itu dari Mas Wildan ya. Saya bacakan untuk sahabat kostum yang kedua. Assalamualaikum kostum dan Tirta Radio, saya Tantri Wijaya di Kalimalang. Saya mau tanya apakah putusan MK dapat membatalkan apa yang telah dihasilkan dalam pemilu? Terima kasih tanggapannya. Oh ya, kita harus ketahui lebih dulu, saudariku Tantri Wijaya, ya, di Kalimalang. Saya ingin katakan begini sebelum saya jawab, saya kasih ilustrasi dulu ya, biar kita paham semua. Keberadaan Mahkamah Konstitusi itu adalah pengadilan konstitusi, pengadilan yang mengembalikan roh-roh dan marwah negara yang disinyalir dicederai dalam pelaksanaan pemilu, pilkada, ya. Jadi begini, Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya bukan mahkamah kalkulator, bukan hanya bicara oh angkanya hasilnya sekian nih, batalkan hasilnya, sebenarnya bukan begitu, ya. Mahkamah Konstitusi itu harus melihat apakah sebelum pasca pencoblosan, terus di saat pencoblosan dan sesudah pencoblosan ada tidak pelanggaran hukum yang dilakukan di sana sehingga mencederai daripada konstitusional itu sendiri. Nah, Mahkamah Konstitusi dapat bukan hanya bisa membatalkan hasil, tetapi bisa juga mendiskualifikasikan, ya, mengeluarkan atau membatalkan pencalonan dan bahkan mengarahkan untuk melakukan pemilihan ulang dalam pemilu. Walaupun kita memang jujur ya, kita tidak pernah melakukan pemilihan ulang kalau soal pemilu ini, karena mungkin anggarannya gede kan. Nah, itu satu. Tapi kalau saya pikir demi keadilan harus dilakukan, ya. Pertanyaannya kan begini tuh. Kemarin saya melihat bahwa KPU menyampingkan Sirekap. Bahkan dalil-dalil yang di Mahkamah Konstitusi, KPU tetap mengandalkan perhitungan manual, ya, artinya tidak ada pada rekap. Pertanyaannya begini, mesin rekap ini disewa dengan anggaran besar di negeri ini. Untuk apa sebenarnya disewa? Habiskan uang APBN. Kalau si rekap ini tidak penting itu, kan ini pertanyaannya itu, ya kan? Nah, Mahkamah Konstitusi harus menguji si rekap ini dianggap perlu atau tidak. Jika uang negara dipakai untuk hadirkan Sirekap ini, mesin Sirekap ini, lalu kemudian tidak digunakan juga, tadi dalilnya tadi tidak menjadi dasar barometer, ya. Nah, berarti ada pelanggaran konstitusi di situ. Berarti sengaja mengambil uang rakyat, ya, uang APBN untuk dipakai tidak sesuai dengan fungsi dan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat tadi. Nah, buat apa? Berarti kan KPK nih, ya? Nah, kenapa MK nggak lari ke situ? Nah, ini yang saya bilang tadi. Kembali saya pertanyaan tadi si Tantri, ya. Tantri, dapatkah membatalkan apa telah dihasilkan dalam pemilu? Sangat bisa dibatalkan. Bukan hanya dibatalkan, tetapi bisa juga pemilihan ulang, ya. Bisa juga membatalkan paslon,
tentang pencalonan, karena secara hukum bahwa ketika ada sengketa maka 3 paslon itu masih sebagai calon, ya. Nah, ini yang kita harus pahami dalam kostum. Dan kalau ada pertanyaan lagi nanti silakan ya. Tadi ada yang selanjutnya dari Sandi Dwi Nugroho di Tangerang ya. Semoga siapapun yang memimpin Indonesia ke depan akan amanah dan tetap ingat kekuasaan dan kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, dan itu harus tetap berlaku dan rakyat harus cerdas. Terima kasih kostum. Iya, terima kasih Sandi juga. Kita harapkan seperti itu ya, tapi mudah-mudahan siapapun presiden ke depan itu bukan presiden yang diarahkan dalam sebuah kepentingan. Tapi kalau presiden ke depan ini bukan milik rakyat, maka saya rasa kita Indonesia tidak akan berubah. Tetap rakyat menjadi korban untuk kepentingan baik nasional maupun internasional. Jadi besok kalau mau calon bupati, besok saya harus kumpulin uang dulu, jual pulau-pulau dulu saya. Kan seperti itu tuh cara berpikirnya. Tapi kalau bagaimana kita mau menunjukkan intelektual kita, terus mau menunjukkan kita mau bekerja dengan baik, menjadi ulil amri, menjadi pemimpin di negeri ini, kalau semua syaratnya harus pakai uang dan akses kepentingan, saya rasa ini yang kita tidak bisa belajar dari pengalaman ya. Apalagi semua diakui oleh para politisi kita di wawancara-wawancara TV apakah di selama ini, bahwa inilah pemilu yang paling rusak katanya di negeri ini di pemilu 2024 nih. Kok bangga itu ngomong itu? Ini saya bingung, ya kan? Bangga, inilah pemilu yang paling rusak. Kalau bahasanya seperti itu, berarti seluruh pemilu yang ada di Indonesia itu ya memang rusak. Cuma yang palingnya ini yang parah. Loh, semua pada ngakuin itu. Baik dari apa namanya kubu 01, kubu 02, 03 semua mengakui itu. Loh, pelakunya aja mengakui itu. Masa hakim konstitusi nggak ngakuin? Ini pertanyaannya gitu. Nah, saya nggak mau bicara apa adanya. Ya iya, saya kan nggak mau bicara ada apanya, saya apa adanya aja gitu kan. Nah ini kan pertanyaannya itu. Makanya coba kita berpikir secara nalar yang baik tuh. Setiap pihak, semua pihak mengakui bahwa inilah pemilu yang paling rusak. Ini secara de facto, secara moralitas kita juga mengakui bahwa pemilu yang ada di Indonesia ini adalah pemilu yang tidak pernah ada kata jurdil. Semboyannya aja jurdil. Ya, saya itu kalau pulang ke rumah, halo sayang, berarti saya habis melenceng itu. Berarti takut itu? Bukan takut. Orang mengatakan jurdil itu karena ada kata kotor tuh. Tapi bukan karena takut. Ya takut dikatakan kotor, makanya dia harus bilang bersih gitu loh. Kan itu persoalannya. Iya. Jadi tidak mungkin orang mengatakan ada perbaikan kalau nggak ada kerusakan. Coba rumah situ rusak. Nah karena ada kerusakan itu makanya dia perbaikan. Jadi tidak mungkin kita katakan jurdil kalau nggak ada yang kotor. Nah makanya semboyan kita ketuhanan yang Maha Esa. Jangan-jangan ketuhanan nggak esa ini, ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan-jangan nggak adil. Hanya sebagian kan? Ya iya, tadi bicaranya keadilan sosial seluruh. Ya, karena kenapa ada kata seluruh? Karena nggak seluruh. Jadi hanya segelintir. Termasuk saya yang adil. Contoh seperti itu. Nah, makanya saya nggak kaget ketika kita katakan bahwa
ada perilaku. Nah, contoh begini, ada tulisan tuh di setiap instansi pemerintah, Pemda, kementerian, kami siap melayani, tidak dipungut biaya. Betul. Ditulis nggak? Tulis. Kenapa ditulis? Ya karena ada pemungutan di dalamnya. Makanya dia tulis supaya orang tidak menganggap ada. Padahal dasar tulis itu sama dengan saya bilang tadi, tidak mungkin ada perbaikan kalau nggak ada kerusakan. Nah, makanya kenapa dia tulis? Karena dia tahu tuh bahwa sana mengut semua di dalam. Makanya dia nulis tuh. Siapa yang berani katakan ini? Baru saya kok yang katakan ini. Iya kan? Ini kan persoalannya itu. Saya tidak akan mau katakan setengah-setengah soal begini, ya. Harus sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Iya, apapun adanya kita harus sampaikan. Ya, apalagi saya orang Muslim, ya Umar bin Khattab pernah katakan satu ayat atau satu kata atau satu rangkaian sekalipun terdengar pahit namun mengandung kebenaran. Kan itu yang saya ingin katakan. Ini kan persoalan luar biasa kita ini. Nah, disitulah dasarnya saya pemirsa. Itulah dasarnya saya kenapa nggak mau ikut politik. Oh ya, asik. Oh ya, dua hal tadi. Karena saya lebih baik takut kepada Allah Tuhan saya daripada saya melipat gandakan dalam berniaga. Jadi saya tidak mau niaga politik. Walaupun saya tahu teman-teman saya banyak berpolitik, baik dari yang sana DPR RI, ya kan, bahkan sampai yang kepala desa, banyak mereka cerita semua itu, ya kan. DP dulu katanya kan, habis DP nanti 75% dulu, ya kan, sampai selesai. Wah begitu, waduh ini berarti apalah guna Pancasila kita ini, apalah guna undang-undang dasar kita, apalah guna konstitusional kita, apalah guna kita buat undang-undang di negeri ini kalau semua pakai hukum dagang. Nggak usah aja, ya. Kalau tahu begini, saya belajar, saya sekolah ekonomi aja dulu itu, S2, S3-nya. Tadi saya kan S1-nya ekonomi itu. Saya pikir wah, ilmu hukum mantap nih. Ya, berarti saya harus masuk sekolah hukum lagi. Nah, sekolah hukum. Nah, selanjutnya S2 saya ambil hukum semua tuh. Begitu di bagian ujung atas baru saya tahu kenapa saya nggak sekolah ekonomi aja, biar buka toko aja itu. Biar saya akan cari keuntungan sebesar-besarnya melalui wilayah niaga. Nah, waduh, nyesal juga saya. Tapi asal jangan main timbangan itu kena. Yang main timbangan mah di pengadilan, jangan ke saya kan. Timbangan di pengadilan. Kalau dagang itu, niaga dagang itu kan ada yang. Ya timbangan itu ada di pengadilan. Ya kalau niaga di pengadilan berarti di situ juga ada niaga, ada kalau di toko itu ada timbangan, di pasar ada timbangan, ya toh. Di mana-mana ada timbangan kalau yang berkaitan dengan hukum ekonomi. Tapi saya bingung juga kenapa di pengadilan ada timbangan juga ya. Nah ini padahal dia nggak sifatnya berdagang gitu. Ya kalau ada timbangan namanya orang dagang, Cok, ya kan? Iya, di pengadilan itu sendiri ada timbangan. Ya kalau ada timbangan berarti orang dagang. Berarti ada dagang juga di pengadilan. Ya kamu yang ngomong itu, bukan kostum yang ngomong. Pemirsa, oke. Atau saya oke lah. Kenapa saya gembira dan bersemangat bicara di kostum hari ini? Saya gembira karena perselisihan hukum di MK sudah selesai. Siap. Saya gembira. Dan saya semangat. Kenapa harus katakan apa adanya? Karena marwah hukum kita di negeri ini belum kembali. Entah gentayangan kemana saya tidak tahu, tapi belum kembali. Nah yang ketiga, kenapa saya harus katakan apa adanya? Karena ini adalah upaya rakyat Indonesia yang sudah maksimal, tetapi masih terbentur oleh kepentingan-kepentingan yang besar. Ya,
baik bersifat nasional maupun internasional. Saya atas nama kostum ingin menitipkan pemahaman sedikit saja. Kita berilustrasi, lalu kita bangun arasmen cara berpikir bahwa kalau tahu begini, saya belajar aja, ya, bangun produksi film. Di situ saya punya modal besar, lalu nanti saya panggil profesor-profesor untuk menuliskan naskah-naskah, lalu nanti saya perintahkan penulis naskahnya panggil sutradara, baru sutradara panggil para pemain-pemain, lalu para pemain kita naikkan ke atas panggung sandiwara. Berarti jangan sampai Istana Negara dijadikan ketoprak humor. Terima kasih, sampai jumpa kostum di waktu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.